Baik, perkenalkan nama saya Alda Jen Karunia dengan NIM 203020801045 dari Universitas Palangkaraya Fakultas Kedokteran Angkatan 2020. Pada kali ini saya akan membahas tentang praktikum pada modul gangguan respirasi. Pada praktikum kali ini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva dari Pargonimus westermani, seperti yang bisa kita lihat pada slide di belakang. Dalam kehidupan ini, hewan dan manusia memakan ketan atau udang batu. Nah, hewan-hewan yang memakan itu seperti kucing, musang, anjing, harimau, dan serigala merupakan hospes atau tempat inang cacing Pargonimus di udang batu. Cacing Pargonimus menyebabkan penyakit spesies Paragonimus. Nah, terdapat 9 spesies dari Paragonimus. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah spesies Paragonimus westermani. Untuk epidemiologinya seperti yang bisa kita lihat pada slide di samping ya, dan kemudian perlu kita ketahui bahwa untuk salah satu faktornya India, Korea, Jepang, dan sering tersebar oleh virus ini karena faktor makanan mentah dan sering adanya kontrol check up ke dokter dibandingkan dengan Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa dia ini berhabitat di paru-paru dan ini yang mengganggu saluran pernapasan manusia. Nah, seperti pada gambar, ini memiliki 2 alat reproduksi dalam satu tubuhnya dan bisa berkembang biak dengan sendiri-sendirinya. Dan untuk testisnya itu terletak antara batil isap perut dan ekor, sedangkan ovariumnya itu di belakang batil isap perut dan ekor. Dan bisa kita lihat sendiri pada panjang, lebar, dan bentuk tubuhnya yang tebal. Pada kali ini kita akan membahas dari daur hidupnya. Nah, seperti pada gambar di samping itu bisa berasal dari hewan-hewan atau manusia. Nah, itu pertama-tama pengeluarannya melalui sputum atau tinja. Nah, itu syaratnya harus ada air dia agar sel-sel telurnya nanti pecah. Nah, kalau jika pecah dia nanti akan masuk pertama itu ke dalam keong yang lalu membentuk mirasidium. Nah, setelah mirasidiumnya matang dan jadi proses redia baru serkaria. Nah, setelah serkaria berkembang, maka dia akan keluar, kemudian dia akan masuk ke dalam inang kedua, yaitu ini bisa dari udang, salah satunya contohnya udang batu. Nah, nanti jika manusia memakan udang batu, udang-udangan yang belum mentah atau yang masih dalam proses masak tapi belum matang, maka prosesnya akan terus berlanjut ke dalam tubuh. Nah, nanti di dalam tubuh dia akan berkembang di paru-paru sehingga paru-paru menjadi terinfeksi dan itu akan mengganggu organ pernapasan. Sekarang kita akan melakukan beberapa pemeriksaan dengan alat dan bahan yang ada pada slide di belakang. Silakan dibaca. Nah, pada dasar teori tentang daur hidup Paragonimus westermani diawali dengan sel telur yang ada dalam tubuh manusia atau hewan. Nah, untuk kali ini kita bisa melakukan pemeriksaan dahak atau feses pada pemeriksaan hewan atau manusia yang terinfeksi. Nah, pemeriksaan feses sendiri menggunakan teknik Cattle-Cats. Sedangkan untuk pemeriksaan dahak, langkah-langkahnya terdapat pada slide di samping yang telah saya tampilkan. Silakan dibaca. Untuk daur hidup ketika menjadi serkaria menempati pada indang pertama. Nah, pemeriksaan yang kita gunakan ini adalah pemeriksaan serkaria itu menggunakan sampel dari keong air. Untuk tekniknya dilakukan menggunakan teknik cruising. Nah, langkah-langkahnya bisa kita lihat pada slide yang telah ditampilkan. Sekian. Baik, pada dasar teori tadi kan sudah dijelaskan ada 2 proses inang yang telah akan ditepatinya. Nah, pada inang kedua ini kita akan mengetahui pada metaserkaria, yaitu pemeriksaan metaserkaria. Nah, kemudian pada daur ini, inang yang kedua itu menjadi metaserkaria. Pada pemeriksaan metaserkaria ini menggunakan sampel yang akan kita coba adalah udang. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa kita lihat atau kita baca pada slide yang telah ditampilkan.